Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widya Fitri dengan NIM 2211016. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas sistem data terdistribusi dengan judul Kontrol Transaksi Concurrent, memastikan konsistensi dalam basis data. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang, mengapa kontrol concurrent penting. Di sini, basis data modern mendukung banyak transaksi secara simultan atau konkurensi untuk kinerja dan throughput yang tinggi. Di sini ada 4. Yang pertama, tanpa kontrol, concurrent dapat menyebabkan masalah inkonsistensi data seperti dirty read, loss update, dan inkonsistensi yang melanggar prinsip ACID. Lalu yang kedua di sini ada kontrol transaksi concurrent esensial untuk menjamin eksekusi paralel tetap setara dengan eksekusi serial yang valid dan menjaga integritas data. Lalu yang ketiga di sini ada tujuan utama kontrol konkurensi adalah menjamin properti isolasi transaksi penting. Yang keempat, penting untuk perancangan sistem basis data yang kuat dan andal. Lalu selanjutnya, masalah umum pada eksekusi concurrent di sini ada 4 masalah. Yang pertama, masalah pembaruan hilang atau loss update problem, yang dimana pembaruan satu transaksi ditimpa oleh transaksi lain menyebabkan perubahan awal atau hilang. Contoh, saldo bank yang salah karena T2 menimpa hasil T1. Lalu yang kedua, masalah pembacaan kotor atau dirty read problem, yang dimana untuk membaca data yang belum dikomit oleh transaksi lain. Jika dibatalkan, data menjadi tidak valid. Contoh, laporan stok barang yang salah karena membaca data yang dirobek. Yang ketiga ada masalah pembacaan tidak berulang atau non-repeatable read problem, di mana membaca data yang sama 2 kali dalam satu transaksi tetapi mendapatkan nilai berbeda karena ada modifikasi oleh transaksi lain di antaranya. Contoh alamat pelanggan yang berubah di tengah proses laporan. Lalu yang terakhir ada masalah phantom atau phantom problem, di mana perubahan pada kumpulan baris, insert atau delete yang menyebabkan query yang sama menghasilkan hasil berbeda pada pembacaan ulang. Contohnya ada jumlah produk di kategori yang berubah karena transaksi lain menambah produk baru. Oh, di sini ada metodenya. Sebenarnya di sini metode kontrol concurrentnya ada 3, tapi di sini saya taruh 2 karena setelahnya. Nah ini adalah metode ketiga. Mungkin kita mulai dari penguncian dulu. Di sini metode pertamanya ada penguncian atau locking, di mana mekanismenya itu transaksi memperoleh kunci pada item data sebelum akses. Kuncinya itu ada 2, yaitu kunci bersama atau S-lock untuk membaca bisa dipegang oleh banyak transaksi. Sedangkan kunci eksklusif X-lock itu untuk memodifikasi hanya satu transaksi. Protokol penguncian 2 fase atau 2PL itu ada fase pertumbuhan dan juga fase penyusutan. Manfaatnya menjamin serializabilitas, kekurangannya berpotensi menyebabkan deadlock. Lalu ada time stamping dan MVCC. Dengan poin-poinnya itu sistem ini membandingkan time step untuk menentukan urutan serialisasi, membatalkan transaksi jika terjadi pelanggaran, bersifat optimistik. Lalu untuk poin-poin kontrol concurrent multiverse atau MVCC, penulisan membuat versi baru. Versi lama tetap tersedia untuk membaca. Membaca selalu melihat versi data yang konsisten dengan waktu mulai transaksi. Keuntungannya, konkurensi tinggi, tidak ada dirty read, dan mengurangi deadlock. Nah, untuk metode terakhir itu ada validasi OCC, yang dimana diasumsikan konflik jarang terjadi. Transaksi berjalan bebas, pemeriksaan konflik dilakukan pada fase validasi sebelum komit. Di sini ada 3 fase, yaitu fase baca, fase validasi, fase tulis. Dengan keuntungan tanpa deadlock, konkurensi tinggi untuk workload, konflik rendah. Sedangkan kekurangannya itu ada potensi rollback tinggi jika konflik sering terjadi. Lalu di sini ada deadlock dan penanganannya.
di mana deadlock itu situasi di mana dua atau lebih transaksi saling menunggu kunci yang dipegang oleh transaksi lain membentuk lingkaran tunggu. Penyebab 4 kondisi Kaufman-nya itu, yang pertama ada mutual exclusion, saling eksklusif. Yang kedua, hold and wait, pegang dan tunggu. Yang ketiga, no preemption, tidak ada preempti. Yang keempat ada circular wait atau antrean melingkar. Lalu di sini ada strategi penanganannya. Pencegahannya itu menghilangkan salah satu kondisi penyebab. Misal, acquire all looks at once. Terus yang kedua ada one wait. Yang ketiga ada wait die. Yang keempat ada global ordering of looks. Lalu di sini ada penghindarannya membutuhkan pengetahuan sumber daya di muka algoritma bankers. Dan dia juga jarang praktis. Untuk deteksi dan pemulihannya, mendeteksi deadlock saat terjadi menggunakan wait for grab, lalu memilih korban untuk rollback. Nah, ini contoh kasusnya. Kita ambil transfer dana. Skenario awalnya itu rekening pertama memiliki 1 juta, rekening kedua ada 500.000. Bisa lihat di sini T1A memberikan ke B 200.000, T2 B ke A 300.000. Hasil serial yang diharapkan itu A memiliki 1.100.000, sedangkan B ada 400. Nah, tanpa kontrol konkuren tabel 2.1 yang ada di laporan saya, itu menunjukkan loss update problem, yang dimana saldo akhir salah. Yang di A itu dia memiliki 1.300.000, sedangkan B itu ada 200. Dengan kontrol konkuren 2PL, tabel 2.2, demonstrasi terjadi deadlock dan penanganannya, rollback T2. Hasil akhir yang konsisten setelah pemulihan dan eksekusi serial. Untuk contoh kasus MVCC itu menjelaskan bagaimana MVCC akan menghindari blocking dengan mempertahankan beberapa versi data mengurangi deadlock. Untuk tantangan dalam kontrol transaksi konkuren itu, yang pertama ada keseimbangan konkurensi dan konsistensi. Sulit menemukan titik optimal antara memblokir transaksi konservatif dan risiko rollback optimistik. Lalu di sini ada deadlock dan starvation, yang dimana overhead, deteksi dan pemulihan, serta risiko transaksi tidak pernah selesai. Untuk skalabilitas dalam sistem terdistribusi ada dua. Yang pertama ada kompleksitas koordinasi global dan overhead protokol commit terdistribusi, MIS to PC. Lalu yang kedua ada trade-off antara konsistensi, ketersediaan, dan toleransi partisi CAP teorem. Lalu di sini ada kompleksitas implementasi dan debugging. Kesalahan logika sulit dideteksi dan diperbarui. Pengujian menyeluruh sangat menantang. Dan yang terakhir ada workload dinamis dan adaptasi merupakan kebutuhan akan algoritma yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pola akses data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.